Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sesi ini saya mengupload cuplikan dari saya berdiskusi dengan sang debaters. Saya masuk ke dalam channelnya. Tetapi dalam diskusi itu, saya secara pribadi belum bisa mengungkapkan beberapa data yang jelas menyatakan bahwa siapa Yudas dalam posisi penyaliban Yesus dan bagaimana dia digantikan dan bagaimana dia sudah pasti bisa dibuktikan dia tidak masuk surga. Tetapi beliau membatasi waktu, bahkan dalam beberapa kesempatan dia juga membuat mic dari mikrofon saya itu mati supaya saya tidak bisa berbicara. Dan menurut saya diskusi seperti ini sebenarnya kurang fair, kurang mantap. Jadi tidak apa-apalah kalau seandainya sang debaters masih bersedia. Saya pikir tidak salah juga untuk saya berdiskusi dengan dia dalam topik ini. Tetapi mungkin Bapak Ibu sudah bosan, karena saya sendiri pun sudah bosan. Tetapi karena banyak kulihat orang yang salah memahami Alkitab, gara-gara beliau, maka saya perlu menjelaskan kepada pimpinannya, sehingga nanti para fansnya itu dengan sendirinya akan sadar. Terima kasih Bapak Ibu masih berkenan untuk mendengarkan sedikit cuplikan dari hasil diskusi saya dengan sang debaters. Terima kasih, Tuhan memberkati kita, selamat menyaksikan. Sekarang masuk Erben. Horas Erben. Horas. Halo Erben Channel. Horas. Mainkan mainmu biar ku mainkan mainku. Oke. Ada dua Halo. kalimat. Yo. Lanjut. Halo, mulailah. Gimana sih? Halo, suaranya ke... Oh, sinyalku. Karena ada banyak sekali yang masuk. Halo. Sudah? Ya, halo, silakan. Oke, yang pertama. Halo. Ya, saya mau tanya. Sejauh mana posisi Petrus setelah Yesus naik ke surga? Halo. Sebentar, sinyalku yang kurang atau gimana nih? Halo. Ya. Halo. Sudah kedengaran suaraku? Kedengaran sekali. Halo Erben, suaramu belum kedengaran di tempatku. Ini jelas sekali di sini suaranya, jelas. Sekarang suaramu belum jelas tempatku, jadi mungkin sinyal di tempatku masih kacau. Ayo, silakan. Oke, yang pertama yang saya sorot adalah pertanyaan dulu. Sejauh mana posisi posisi Petrus di tengah murid-murid? Gimana? Sejauh mana posisi Petrus bagi kaum murid-murid setelah Yesus naik ke surga? Astaga, apa yang terjadi nih? Kok nggak kedengaran suaranya, melantun. Halo. Kukurangi dulu nih, sebentar. Kukurangi dulu ruangan ini banyak kali. Jadi agak susah. Oke. Sebentar ya. Udah bisa. Lanjut. Oke, pertanyaan saya dulu. Ya. Sejauh mana peran Petrus di kalangan para murid setelah Yesus naik ke surga? Sejauh mana? Apakah Petrus itu bisa mengambil sebuah keputusan penting yang sangat luar biasa di tengah-tengah murid-murid? Kalau dibilang murid yang mana dulu? Kalau murid Petrus. 12, ya murid kan jadi banyak. Ada 120. Semua murid. Semua murid. Oke. Ya. Peran Petrus dikalahkan oleh Paulus. Petrus memang disuruh untuk menjadi engkau akan membina jemaatku katanya. Ternyata Alkitab menuliskan Pauluslah paling banyak membina jemaat. Dan di Alkitab surat Paulus itu paling banyak daripada Petrus. Oke. Sekarang coba baca Matius 16 ayat 18-19. Oh, itu peran ketika Yesus masih ada. Baca dulu. Ya, Matius 16 18-19. Matius 16? Iya. Oke, sebentar ya, aku buka. Bisa dulu. ditunjukkan layarnya. Ya, sebentar. Matius 16. 16, ini Matius 16 ya, ayat? Ya, 18 sampai 19.
Oke, ini dia. Siapa yang baca, aku atau Erben? Saya bisa baca juga, nggak apa-apa. Silakan, silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, 19. kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Kaitan ayat ini dengan Kisah Rasul pasal 1, Petruslah yang memimpin murid-murid itu untuk memilih gantinya. Di situ. Apakah ayat ini tidak berguna untuk Petrus bahwa Yesus sudah memberikan otoritas kepada Petrus karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga loh. Baru kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Wis, mantap. Gitu aja. Artinya Petrus di sini memiliki posisi yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum Paulus bertobat, Petruslah pemimpin daripada murid-murid. Bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul, mulai pasal 1 sampai Paulus bertobat. Bahkan Kisah Rasul pasal 6, ayat 2, yang memimpin di situ tetap adalah seorang Petrus. Di situ. Jadi, apakah kuasa otoritas yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus ini tidak berguna, tidak berlaku ketika Petrus memimpin para murid untuk menggantikan seorang. Oke, ya aku udah nangkap lah maksudnya. Oke, sekarang aku tanya belum. Saya lanjut dulu. Tunggulah, itu dulu satu-satu kita bahas. Sebentar, satu-satu kita bahas. Ya, di sini ada Matius 16. Dan aku akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pertanyaanku sama Erben, apakah ayat 18 dan 19 ini satu kesatuan yang tidak terpisah atau bisa dipisah? Silakan jawab. Ya, itu pasti satu kebenaran yang bersumber dari inspirasi Roh Kudus. Mau dipisah mau bagaimanapun, itu sebuah kebenaran. Enggak, harus dijawab dong. Ada bisa terpisah atau tidak ini? Ya, tidak bisa dipisah. Ya, itu hal yang benar ya. Kalau tidak dipisah, makanya harus ayat 18 dulu dipenuhi, baru ayat 19 dipenuhi. Kan demikian? Tidak selalu begitu. Kok tidak selalu begitu? Katanya nggak bisa dipisah. Gimana sih? Ya, itu artinya kalau dipisah berarti satu kesatuan, jangan dipenggal. Tadi katanya nggak bisa dipisah. Kalau nggak bisa dipisah, berarti ayat 18 harus dipenuhi dulu, baru dapat ayat 19. Kan demikian? Ya, oke, lanjutlah dulu. Nah, ya kan? Maka di situ dikatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu. Jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa menguasai mereka. Ya kan? Dan nanti di Yohanes 21, Yesus bertemu dengan Petrus, ditanya lagi tuh, apakah kamu mengasihiku? Ya, ya Tuhan. Akhirnya gembalakanlah jemaatku. Kan katanya. Pada saat itu, pada saat si Matias diangkat, jemaat belum ada. Karena jemaat belum ada, maka kunci surga belum dipegang. Kan itu. Jemaat itu apa sih? Loh, jemaat itu adalah kumpulan orang banyak pengikut Yesus. Nah, bukankah murid Yesus, bentar, di sini salah. Bukankah murid Yesus ada yang 12, ada yang 70, ada yang 120? Pada zaman ini sudah ada. Ya, sebentar. Pada ayat ini sudah ada. Halo? Iya, halo. Sebentar, makanya jangan buru-buru. Sebentar. Murid Yesus ada 70, ada 12. Itu dulu ya pertama ya. Yang 70 sudah lari kabur semua. Pergi, tidak ada lagi tuh. Sudah bubar ya. Nah, kemudian ketika hari raya Pentakosta, yang ada adalah 120 jadinya. 120. Nah, ketika itu mereka belum diresmikan. Roh Kudus kan belum turun. Ya kan? Berarti mereka belum jemaatnya Petrus. Masih jemaatnya Kristus. Yang 12 murid ini adalah masih Yesus yang mengembalakan. Si Petrus belum punya jemaat. Tidak bisa Petrus menggantikan posisi Yesus. Dia mengambil 12 murid ini menjadi jemaat dia. Nggak bisa itu. Ya kan? Maka dari itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 1, itu belum ada jemaat. Maka diangkatlah si Matias,
kunci kerajaan surga belum diberikan kepada dia. Kan demikian. Setelah dia punya jemaat, maka jemaatnya itu alam maut tidak bisa menguasai jemaatnya itu. Barulah kepadanya diberikan kunci kerajaan surga, ya kan? Apa yang kau ikat dunia akan baru kita masuk dulu sebentar ya. Larang muridnya supaya jangan memberitahukan kepada semua. Oh ya, ini sudah oke. Itu Erben, lanjut silakan. Oke. Kan dikatakan di situ ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Akan. Berarti ini terjadi belum. Ya. Ini terjadi setelah Yesus naik ke surga. Bukan, Karena setelah maaf ya. Kata akan di sana artinya benar belum terjadi. Ini terjadi setelah Petrus punya jemaat. Kan itu dibilang. Nah, jemaat mula-mula si Petrus itulah 120 murid. Setelah dia diloteng, dia dapat Roh Kudus, maka dia sudah punya kendali atas jemaat dan tambah jadi 3.000 orang. Silakan ya. Jadi ketika pemilihan Matias dia belum punya jemaat. Silakan. Kan Petrus kan pemimpin ke-12 murid di situ. Makanya dibilang kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi 12, iya kan 12 murid itu kan manusia, kumpulan orang. Petrus pemimpinnya. Ya. Bahkan kalau nanti kita baca kisah para rasul, Petruslah yang paling banyak berbicara dan paling di depan. Ya, karena dia pemimpin dari para rasul itu. Jangan juga dilupakan, kalau kita berbicara tentang sejarah gereja, karena kebenaran iman Kristen kan tidak hanya kebenaran Alkitab, karena banyak kebenaran sejarah. Murid-murid, orang-orang yang percaya kan banyak. Banyak. Dan itu semua dipulihkan ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus melayani. Karena ketika Yesus bangkit kan dia tidak langsung naik ke surga, ada 40 hari. 40 hari itu kesempatan Yesus untuk memulihkan banyak orang. Dan itulah yang dipimpin untuk sebuah gerakan. Di situ. Ya. Jadi Petrus memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika dia sudah punya jemaat. Ketika bukan dia hanya sudah itu. punya... Ketika Yesus melayani 40 hari, dengarkan dulu. Ketika Yesus melayani 40 hari, sebelum dia naik ke surga, itu sudah membawa dampak yang luar biasa. Ya, dampak semuanya. Itu semua kita akui, dampak ini segala macam. Iya. Tetapi kunci itu akan diberikan. Artinya kan belum diberikan. Jemaatnya belum ada. Jemaat itu jangan dipikirkan hanya kelompok orang. Murid-murid itu juga sudah jemaat itu bukan hanya orang yang banyak, yang 3.000-an. Oh gitu. Yang 12 orang. 12 orang itu kan orang. Iya, yang 12 itu orang. Ya. Dia yang memimpin. Ya, tadi kok dibilang Erben, jangan dipikirkan kelompok orang. Berarti kelompok apa? Kan belum selesai berbicara, jangan dipotong lah. Kan kita main cantik. Ya, di situ. Makanya 12 murid itu masih jemaat Yesus, belum punya jemaat si Petrus. Setelah Yesus, dengarkan dulu, makanya di sini. Setelah Yesus naik ke surga, sudah pasti kepemimpinan itu diserahkan kepada Petrus. Ya. Iya. Tetapi dengarkan dulu. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dipilih. Berarti Petrus yang memimpin. Di sini terbukti bahwa yang memimpin itu adalah Petrus. Ya, betul. Apa kaitannya? Kalau Petrus yang memimpin, berarti dia sudah resmi sebagai pemimpin. Baru kepemimpinan Petrus pun di sini mengambil alih tugas yang karena sudah dipercayakan di situ, dia berdasar kepada firman Tuhan, ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, inilah dasarnya Petrus mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Jadi Petrus bukan mengada-ngada. Sebentar ya, saya ulas lagi ya. Di sini belum dikatakan diberikan kunci surga loh, akan itu kapan? Kita nggak tahu kapan. Kan demikian. Kalau kita bilang setelah dia punya jemaat, oke. Ketika pemilihan Matias jemaat belum ada. Ini jemaat ada delay ya. Dengarkan. Ada delay. 12 murid Yesus. Putus-putus. Jadi kawan-kawan, ketika dia belum jadi jemaat, belum memiliki jemaat, kalau kita berpatokan kepada ayat 18 ya, kepadamu akan kuberikan artinya belum diberikan. Ketika Yesus naik ke surga, apakah sudah diberikan? Juga belum. Kenapa belum?
mereka masih menanti-nanti kedatangan Rohul Kudus itu. Maka setelah Roh Kudus itu datang, barulah dia murni mereka yang 12 ini menjadi Rasul Yesus dan mulai bisa mencari jemaat. Dan jemaat mula-mula mereka itulah yang 120 orang. Orang-orang saleh dan orang-orang apa. Nah, Matias dipilih tetap sebelum jemaat itu ada. Ya, dan jemaat itu nanti berkembang jadi 3.000 orang. Oke. Jadi ada lagi Erben, silakan. Bukan, ini belum tuntas. Sorry buffering. Di tempat saya ada buffering. Oke, saya ulang lagi, lanjut. 12 murid Yesus. Yudas sudah gagal, berarti ada 11. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul itu, bukan hanya mereka yang ada di sana. Apa buktinya bukan hanya mereka? Karena Matias. Sorry, putus. Gimana? Diulang aja. Kalau kita membaca kisah, halo. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 itu. Kisah Para Rasul berapa ini? Kisah Para Rasul 1. Ya, kita baca. Iya. Yang mana yang mau menguatkan argumen Erben? Silakan. Coba dibaca itu ayat 20. Kalau 20, Matias sabar dulu, tunggu dulu. 20 ini. Oke. Ya, apa yang 20? Ben, lanjut. Silakan. Oke, sebentar. Saya baca aja dari Alkitab di sini. Perhatikan ya, saya masuk ke dalam ayat ini nih, ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Yusuf yang disebut Barabas, ayat 23. Ya. Dan juga Justus dan Matias. Ya. Tadi Leku bilang belum ada jemaat. Justus, Matias dan lain itu kan sudah ada di situ. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah, yang hadir di situ orang-orang kunci yang sangat dekat dengan Yesus waktu itu. Di situ. Jadi yang mana yang sangat dekat? Coba dijelaskan yang mana yang sangat dekat sama Yesus. Ya, antara Matius dan Matius dan Justus. Di dalam ayat itu kan sudah ada Matias, sudah ada Justus dan lainnya. Ya, berarti bukan hanya 11 murid yang ada di situ, ada orang lain. Iya kan, orang itu mereka kan menunggu hari Pentakosta. Bukan. Kok bukan? Ayat ini bicara kelanjutannya adalah mereka menunggu turunnya Pentakosta. Bukan. Ya, itu konteks ini? Bukan, konteksnya itu masih konteks pemilihan, Leku. Iya, betul, pemilihan. Iya. Konteks pemilihan itu ketika mereka memilih, ketika mereka berdoa, Matias sudah ada di situ. Justus itu sudah ada di situ. Betul, ada. Jemaat itu tidak ada yang menyangkal mereka tidak ada di situ. Memang ada. Ya udah, berarti sudah ada jemaat. Belum, itu belum jemaat namanya. Karena mereka belum kepenuhan Roh Kudus. Loh, makanya dibutuhkan satu lagi. Makanya dibutuhkan satu lagi agar genaplah mereka 12, baru Roh Kudus itu datang. Kalau mereka 11, itu tidak akan bisa turun Roh Kudusnya pada saat itu. Harus genap. Kok enggak juga? Buktinya digenapi 12, baru Roh Kudus turun. Jadi kalau si Erben mau menyangkal pernyataanku, carikan ayat tidak perlu 12 tapi Roh Kudus turun. Ayo. Ya, di dalam Alkitab Yesus sendiri seorang diri datang ke Roh Kudus. Yesus Maria datang ke Roh Kudus. Maria itu beda dengan si Erben. Maria itu beda dengan si Matias. Gimana sih? Masa kau samakan kau dengan Ibu Tuhan? Masa kau samakan kau dengan Yesus? Masa Petrus sama dengan Yesus? Udahlah, kalau kita ingin mempertahankan argumen kita, jangan kita menjadi melupakan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kita samakan diri kita dengan Tuhan. Tidak bisa lah. Oke ya? Ada lagi? Lanjut. Nah, sekarang aku kasih argumen, sudah kubuat itu video untukmu khusus, bahwa sekalipun Matias itu diangkat, tetapi ingat Yohanes 13 ayat 8 mengatakan, si Petrus aja, kalau Yesus tidak membasuh kakinya, dia tidak masuk dalam bagian Yesus. Apalagi lah hanya si Matias, yang tidak ada karyanya sama sekali di dalam kitab suci. Tidak ada karya Matias, lebih bagus Paulus. Paulus banyak karyanya. Oke, sekarang baca ayat 10. Halo? Ayat 10 dalam Yohanes 13 itu mau dikemanakan? Apa perlu dihapus?
Kenapa? Yohanes pasal 13 ayat 10. Yohanes pasal 13 ayat Iya. tunggu. Ayat berapa? Ayat 10, 11. Ayat 11. Ayat 10 dan 11. Ya, yang 11 ya. Kenapa enggak kamu mulai dari ayat 1 dulu, Erben? Ayat 1 lebih bagus lagi. Coba bacakan ayat 1. Silakan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka kepada kesudahannya. Nah, coba Pertanyaannya bahas apa arti kesudahannya itu? Kata kesudahannya di sini, kalau dicek dalam teks Yunani, itu tidak memakai aionios, tetapi memakai eis. Mulai dah. Berarti gini, lai itu buang kalian aja, bakar aja semua kitab suci itu. Jangan kalian dengarkan pakai lagi. Bukan. Dengarkan dibakar. Artinya, lai sudah gagal menerjemahkan. Kalau kita lagi berdiskusi begini, makanya setiap diskusi saya tanya, kita pakai kitab suci yang mana? Sama Esra juga aku bilang, kita pakai lai KWI atau punya saksi Jehovah. Dia bilang kita pakai lai. Oke, saya minta TB, terjemahan baru. Oke, saya mau kasih tahu sama lai. Saya pernah bertemu dengan kita dengar dulu. Kita jadi tidak menerima lai. Dengar dulu, lai. Ya, biar saya kasih tahu sama lai. Silakan. Saya pernah satu kali berbicara dengan tim penerjemahan LAI. Dia berkata bahwa lai baru sekali, aku 2 kali. Langsung di Jakarta kami ketemu. Tapi yang mau saya katakan, bahwa terjemahan LAI bukanlah terjemahan yang sempurna, dan mereka mengatakan, tetapi terjemahan itu terjemahan yang sangat bagus, sangat menolong. Tetapi mereka tetap mengacu kepada teks asli. Baru ini ada saya punya buku dari LAI juga, terjemahannya di sini berbeda juga. Ini namanya buku Panduan Penerjemahan Alkitab. Di dalam Yohanes 13 itu begini dikatakan. Saya baca sebentar ya, saya buka ini. Dia buat terjemahan ini, terjemahan perbandingan dari buku LAI yang resmi. Kita nggak usah lari ke sana, langsung aja apa yang mau dibicarakan ke sini aja. Dikatakan begini. 20 menit per orang, silakan. Tinggal 1 hari lagi sebelum hari raya Paskah, Yesus tahu bahwa hampir sudah waktunya baginya untuk meninggalkan dunia ini untuk pergi kepada Bapanya. Ia selalu telah mengasihi pengikut-pengikutnya dan ia tetap mengasihi mereka sampai ia meninggal dunia. Jadi artinya di sini Yesus mengasihi murid-murid sampai dia mati. Tapi persoalannya begini, pertanyaannya, apakah Yudas merespon kasih Yesus selama dia hidup? Halo. Pertanyaannya, halo. Ya, silakan. Apakah Yudas merespon kasih Yesus? Karena dikatakan bahwa Yesus mengasihi murid-murid seumur hidup Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah Yudas mengasihi Yesus? Kalau kita melihat, tidak ada urusan. Penting Yesus mengasihi murid-muridnya. Bukan begitu. Mau Yudas tidak mengasihi, Yesus tetap mengasihi. Itulah hebatnya Yesus, karena dia Tuhan. Dia kasih kepada orang yang berdosa sekalipun dikasihinya. Jadi tidak urusan kita. Tetapi mau kasih Yudas Yesus tidak mengasihi, mau Yudas membuang Yesus, tetap dia mengasihi. Yesus sudah bilang sampai kesudahannya. Bahasa Yunani ya, aku bawa ini kitab. Sebentar dulu, saya selesaikan dulu lah, biar cantik kita. Ya, silakan. Jadi begini, Yesus mengasihi semua orang, tetapi Yesus juga menghukum orang di neraka. Artinya kenapa? Mengapa Yesus menghukum orang? Karena orang itu menolak kasih Yesus. Yesus tidak pernah menghukum orang, Erben. Siapa yang dihukum Yesus? Yesus nanti menghukum pada hari penghakiman. Tidak pernah Yesus menghukum orang. Kenapa tidak dihukum? Siapa contohnya? Ya, lihatlah perjalanan bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir. Berapa banyak? Bukan Yesus yang menghukum itu. Bukan Yesus yang menghukum. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Manusia itu diberi nama Yesus. Firman itu di mana? Di dalam diri Allah. Berarti kalau Allah menghukum, apakah firman-Nya tidak ikut? Kenapa? Apakah firman-Nya tidak ikut menghukum di situ? Betul, tapi bukan Yesus. Ya sudah. Yesus itu setelah firman jadi manusia, jadi daging, baru daging itu diberilah namanya Yesus. Gimana sih?
apakah hakikat kemanusiaan Yesus dengan hakikat firman Yesus pisah atau bersatu terus? Kenapa ulang? Nggak jelas aku. Agak apa sini Bab Frank? Apakah hakikat kemanusiaan Yesus dengan hakikat Yesus sebagai firman, dengan hakikatnya sebagai manusia, itu terpisah? Loh, itulah kalian nggak tahu. Makanya aku bilang belajar dulu apa konsep Tritunggal. Bahwa pada zaman dulu benar, firman adalah roh, roh adalah firman. Firman adalah Tuhan adalah roh, roh adalah Tuhan. Firman juga adalah roh dan adalah Tuhan. Kenapa? Setiap firman itu ada, pasti ada roh dan ada Bapa. Tetapi setelah firman menjadi manusia, manusia ini diberi nama Yesus. Jadi Yesus tidak pernah manusia Yesus, tidak pernah menghukum siapapun. Kecuali nanti kedatangan yang kedua. Jadi Yesus itu datang lagi. Tidak firman lagi, tapi sudah Yesus. Karena sudah lahir ke dunia. Gimana sih Herben? Mana pernah Yesus menghukum orang? Lihatlah di perjanjian baru. Sekalinya Yesus marah. Di bait Allah dibalikkannya semua meja-meja. Oke, saya masuk. Ketika Yesus disalibkan, ada dua orang yang disalib. Satu di kiri, satu di kanan. Yang satu selamat. Berarti yang satu bagaimana? Masuk neraka dong. Ya. Bukankah itu penghukuman? Kenapa? Bukankah itu sudah menjadi penghukuman ketika Yesus tidak menyelamatkan dia? Itu belum penghukuman, tapi masih jatuh vonis. Gimana sih? Masa nggak pernah lihat pengadilan? Pengadilan. Iya, bukankah jatuh vonis itu adalah hukuman? Adakah dibilang orang disalib di sebelahnya itu ke neraka? Kan nggak ada, asumsimu aja. Buktinya tidak diselamatkan. Yang satu diselamatkan, betul. Iya, yang satu lagi, berarti yang satu itu tidak diselamatkan. Siapa kalau bilang? Diselamat, penghakiman. Buktinya tidak ada data. Buktinya tidak ada data. Tidak ada data. Memang tidak ada data karena belum dihakimi. Nanti kan dibangkitkan dulu semua. Jadi kita nggak boleh berasumsi. Kalian para teolog itu selalu menggunakan asumsi. Karena yang di kanan masuk surga, maka yang di kiri tidak masuk surga. Mana ada dibilang tidak masuk surga? Belum dihakimi lagi dia, itu aja. Oke, kita kembali ke Yudas. Ya. Di Yohanes di Wahyu pasal 7 ada 12 suku Israel. Ya. Tetapi suku Dan tidak ada. Suku Dan tidak ada. Mengapa? Bukankah suku Dan itu umat pilihan Israel, umat pilihan Allah yang resmi 12 anak Yakub? Mengapa dia digantikan di kitab Wahyu? Kalau kita mempelajari Alkitab, karena memang dia sudah memang layak diusir. Karena ada ayat itu diulang di mana saya lupa. Bukankah peristiwa hal seperti itu bisa terjadi juga kepada murid-murid? Kalau Yudas mengkhianat, Yudas tidak percaya, Yudas dikatakan binasa, apakah itu tidak bisa terjadi kepada dia? Dan 12 rasul yang ada di kitab Wahyu itu, bukankah itu menunjuk kepada 12 murid setelah dipilih? Karena di Kisah Rasul pasal 6 ayat 2, yang jauh lebih mudah mengatakan 12 rasul di sana. Ya, oke, ku jawab ya. Ya, ku jawab. Ya, aku jawab Ben ya. Gini Ben, kalau kau melihat kepada Wahyu 7 itu Ben, udah pernah aku jawab. Jadi Dan diganti oleh Manasye. Kamu tahu Dan itu siapa? Coba buka Kejadian 49. Kita buka Kejadian 49 ya Ben. Biar enak diskusi kita Ben. Tunggu, ku bukakan. Inilah enaknya kalau diskusi sama aku. Ayat-ayatnya lengkap. Tidak ada asumsi-asumsi. Pantang bagiku. Ini ya. Kejadian 49 ayat 16. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsa-bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Ya, artinya Yesus sudah di Wahyu dijelaskan ada nanti hakim itu duduk di atas tahta, ada 24 orang. Yang 12 murid Yesus, yang 12 lagi adalah penetua bangsa Israel. Maka di situ ya sudah ditetapkan yang jadi hakim atas suku Israel adalah dari keturunan Dan. Tidak mungkin hakim menghakimi hakim. Tidak ada ceritanya di dalam Israel, Lewi memberi persepuluhan kepada Lewi. Itulah sebabnya Dan diganti oleh Manasye. Sekarang kita lihat. Penggantian itu pun Erben, jelas. Yang mengganti adalah si Yakub sendiri. Paham ya? Yakub lah yang penguasa pemilik hak paten 12 suku Israel. Si Yakub sendiri mengganti. Demikian juga. Dengar, aku masih bicara. Bukan Dengarkan. Sekarang ini,
Demikian juga dengannya tadi di mana lagi diganggu-ganggu. Dengan 12 murid Yesus. Yesus tidak pernah memilih Matias. Kalau Yesus memilih Matias, saya bilang oke. Tetapi ada syarat satu lagi. Kakinya belum dibasuh Yesus. Yesus mengatakan tidak bisa menjadi bagianku. Jangankan Matias, Petrus aja kalau nggak dibasuh Yesus kakinya, Petrus tidak bisa masuk menjadi bagian daripada Yesus. Jadi ingat ya, suku Dan kenapa tidak dimasukkan di dalam 12 suku itu? Karena mereka adalah hakim. Jadi hakim tidak mungkin menghakimi para hakim. Kan demikian. Nanti kamu berkata, memang seluruhnya jadi hakim. Ya, kalau dibuat di situ mereka lah hakim-hakimnya. Kalau sama dengan Lewi. Lewi apa? Pemungut perpuluhan, melayani di bait Allah. Maka semua keturunan anak cucunya sudah dewasa-dewasa menjadi imam. Demikian juga Dan. Begitu mereka dewasa, mereka jadi hakim. Hakim itu banyak. Entah tukang sapunya, tukang ini, penting di kehakiman lah tinggal. Oke, Ben. Apalagi Ben? Belum tuntas sebenarnya. Belum tuntas. Ya, apalagi yang mau saya katakan, kalau Dan yang adalah umat pilihan Tuhan bisa digantikan oleh Tuhan, bisa digantikan oleh Yakub seperti yang Lai bilang tadi. Karena Yakub pemilik nama itu, sama dengan Yesus. Yesus pemilik murid itu, tapi Yesus tak pernah menggantikan dengan Matias. Tak ada ceritanya Yesus. Lai ini kulihat pakai standar ganda Lai dalam diskusi. Kok standar ganda? Contoh apa? Lai bilang nggak boleh pakai data, tapi nggak boleh asumsi, tapi Lai bikin asumsi. Mana ada asumsiku? Memang Yesus tidak bicara pemilihan Matias, mana ada Yesus bicara? Kecuali ada firman Tuhan saat itu, ya aku akui. Maka kita harus merujuk lagi Yohanes 13 ayat 8. Apakah Yesus pernah membasuh kaki Matias? Tidak pernah. Berarti ditolak. Saya lanjutkan. Kalau Dan bisa digantikan dalam kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Apakah tidak bisa juga bahwa Matias digantikan oleh Petrus, di mana Petrus sudah mendapatkan wewenang, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, akan kuberikan. Artinya begitu Yesus naik ke surga, kepemimpinan itu sudah diberikan kepada seorang Petrus. Apakah itu tidak mungkin? Loh, kalau kamu tanya tidak mungkin atau tidak mungkin, buktinya Yohanes tak ada menulis. Bukan aku, jangan salahkan aku. Yohanes tidak pernah mengatakan nama 12 murid itu siapa. Hanya dia mengatakan Rasul Anak Domba Allah. Ketika Yesus sudah di surga, Rasul Anak Domba Allah itu adalah gelar yang diberikan Yohanes kepada Yesus ketika masih daging. Setelah Yesus naik ke surga dan pemilihan si Matias, daging itu tidak memilih. Dengarkanlah Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes murid Yesus, bukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya memang artinya, dengarkan. Jadi gelar Anak Domba Allah itu adalah gelar yang diketahui oleh murid-murid. Pasti. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 1, murid-murid tahu arti Rasul itu. Dan itu semakin dimantapkan di Kisah Rasul pasal 6 ayat 2. Bahwa di sana sudah disebutkan 12 murid berkumpul, 12 Rasul. Ya, 12 Rasul. Saya yakin di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2 itu ada 12 Rasul itu, 12 Rasul itu pasti yang namanya itu Matias. Dan di sana pasti ada Yohanes murid Yesus. Betul, ada Matias. Tidak disangkal. Memang karena Matias sudah diganti. Iya, dan dia di situ disebutkan 12 murid Yesus. Putus-putus. Oke. Jadi, halo, saya masih di sini. Kenapa, Iya. Ya. Tetapi, Ben, perlu kau ketahui, Matias bukan 12 Rasul Anak Domba Allah. Karena Yesus yang daging Anak Domba Allah itu tidak pernah memilih Matias. Dan tidak pernah membasuh kaki Matias. Selesai, Ben, ya. Gak usah kau panjang-panjang, tidak ada guna. Karena syaratnya dibilang Yesus, aku harus membasuh kakimu. Petrus aja kalau nggak dibasuh Yesus kakinya, ditendang itu, Ben. Dengarkan. Oke, waktumu sudah habis banyak kali, Ben. Sebentar dulu. Apalagi ada ayat apa baru? Ada argumen baru? Ya, sudah mentok kuliahnya. Argumenmu, Ben. 1 Korintus 15
Di situ dikatakan Yesus Halo? berjumpa dengan 1 Korintus 15. Halo ya Ben. Halo. Ya, halo. gimana? 1 Korintus 15 pernah Lai kutip Yesus berjumpa 1 Korintus Kenapa? 15. 1 Korintus Matius 15. 1 Korintus 15. Ya, apa itu Ben? 1 Korintus 15. Lai pernah kutip bahwa Yesus berjumpa dengan murid-murid, 12 murid di situ. Dan 1 Lai bilang itu Korintus 15. Ya. Dikatakan di situ Yesus berjumpa dengan 12 murid dan Lai bilang itu adalah Yudas di dalamnya. Ya, kenapa Ben? Lai bilang waktu itu Yesus bisa berjumpa dengan Yudas secara roh. Ya, kenapa Ben? Pertanyaannya, jika di 1 Korintus 15 Lai bilang Yesus bisa berjumpa dengan Yudas secara roh, bukankah hal yang sama bisa terjadi ketika Petrus memimpin murid-murid untuk memilih pengganti Yudas? Yesus hadir di sana secara roh. Bukan, tidak bisa itu Ben. Karena Yesus tidak hadir di situ. Sini. Lai, jangan lari lagi. Jangan lari, Lai. Lai. Lari. Baca ayat itu, Ben. Ben, 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan. Sebentar. 1 Korintus 5 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Artinya Yesus hadir, Ben. Bukan secara roh Yesus hadir, secara daging. Karena bisa tangannya dipegang, dipaku. Tetapi Yesus bisa melihat si Yudas. Si Yudasnya yang roh. Paham kok, Ben? Dan Yesus berbicara kepada Kefas. Kan demikian. Dan di ayat lain dikatakan si Thomas waktu itu yang pergi dengan si Kleopas. Kalau kau mau membilang itu, Ben, lebih bagus kau bilang si Kleopas yang ditemui Yesus. Bukan si Yudas. Daripada kau paksakan roh tadi itu. Paham, Ben? Jadi ketika Yesus pergi menjumpai si Kefas, si Thomas lagi pergi. Baru Thomas bilang, aku nggak ketemu dengan Yesus. Baru besoknya Yesus datang kepada ke-12 murid. Baca, aku bukakan ya. Ke-12 murid dibuat situ, Thomas itu, Ben. Aduh, gimana sih? Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid. Tapi Yudas sudah mati. Bagaimana caranya menampakkan diri? Itulah misterinya. Kalau begitu, namanya aja misteri. Pertanyaannya begini, bukankah lebih bisa Yesus yang sudah naik mulia di surga hadir di tengah-tengah para murid ketika memilih Matias? Ini Ben ya, Yesus sudah bangkit ini Ben. Aku bukakan ya. Kita buka namanya di Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke Yesus. Bilangan itu masih disebutkan 12. Aku buka ya biar kalian tahu ya. Apa tadi ayatnya Yohanes? Sebentar. Banyaknya ini di Yohanes ya. Kawan-kawan yang lain sabar ya. Habis ini kita tutup dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sabar dulu. Sudah banyak kali yang ngantri, jadi agak macet-macet jadinya. Nah, ini ayat 24. Aku bukakan ya. Nah, Ben. Ini Yesus sudah bangkit. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Artinya apa? Bilangan itu masih dianggap Yesus 12. Kalau Yudas tidak masuk lagi, maka akan dibilang 11. Di sini Matias belum ada, Ben. Jadi, tetap dikatakan 12. Iya, jawablah, Ben. Saya jawab. Saya 5 bersaudara, 1 sudah meninggal. Ya. Tetapi kemanapun saya pergi, saya selalu menyebut saya 5 bersaudara. Dan orang pun menyebut saya 5 bersaudara, walaupun 1 sudah meninggal. Jadi walaupun di sini disebutkan seorang dari ke-12 murid itu, artinya itu hanya sebutan. Tetapi di dalam situ tidak ada lagi seorang Yudas, karena Yudas sudah meninggal, bahkan meninggal dengan bunuh diri. Di situ. Jadi kita harus memahami konteksnya. Di situ. Saya selalu mengatakan kemanapun, berapa bersaudara? 5. Tapi kami sudah 1 orang meninggal. Sama dengan 1 Korintus 15 itu. Selalu disebutkan 12 murid di situ. Ya. Tetapi jelas. Nah, ingatnya, kenapa di 1 Korintus itu dibilang 11? Jadi harus digenapi. Dan ada ayat lain juga di seketika Yesus bangkit dibilang 11. Iya, jadi sudah. Ya, kita tidak bisa menghilang-hilangkan itu sesuka hati, Ben.
Kalau 12 jangan kita rubah-rubah jadi 11. Siapa menambahi, siapa mengurangi, nggak bisa. Makanya disinilah kita perlu konteks daripada setiap kalimat Alkitab. Kalau kita melupakan konteksnya, kita akan lari kemana-mana. Jadi disinilah kita lari jadi kepada pembenaran diri, bukan mencari kebenaran. Ya iya. Di situ. Kenapa? Mana ada aku mencari kebenaran? Ini semua ada ayat-ayatnya, Ben. Cuman kau lucu cara menggunakan kemampuanmu untuk mematahkan argumenku. Bahkan Yesus pun bisa kau setel-setel semuanya. Bahkan manusia lebih hebat dari Yesus. Bahkan kau pun lebih hebat dari Yesus dan lebih hebat dari Maria. Kan gitu. Oke ya, Ben, terima kasih ya. Karena sudah waktumu udah banyak sekali ku kasih, udah 30 menit. Kawan-kawan, ini aku tutup dulu ya. Kita istirahat sekitar 10 menit. Karena aku isi perut dulu ya, maklumlah masih takut kambuh ya. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Tetapi khusus yang kontra ya, mohon maaf. Kalau yang pro jangan masuk lagi. Yang kontra aja, kontra. Misalnya kalian tidak suka tentang argumenku, kalian masuk. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Salam debater. Kita jumpa 10 menit lagi.